Kalau tinggal Solo enggak sih, cuma saya sering aja naik motor gitu sendirian ke daerah Solo, Jogja, Malang tuh, Semarang. Kan sering kita ke angkringan ya. Kalau di angkringan itu kan kita dikasih minum tehnya yang di kendi itu, teh tubruk gitu kan. Nah, ya udah, kok saya lebih enak gitu kalau teh-teh di angkringan. Jadi brand saya ini kan harganya mulai 3.000 dan 4.000. Jadi nggak kenal tanggal tuh. Harga 3.000 dan 4.000. Awal bulan bisa, akhir bulan bisa, anak SD pun bisa beli gitu. Insya Allah tetap ada. Selama ST masih di warteg, saya masih jualan sih. Karena saya punya pemikiran gini, bukan yang bermodal besar mengalahkan bermodal kecil, tapi siapa yang cepat mengalahkan yang lambat. Halo, nama saya Rio Hero Marcel Mekles, biasa dipanggilnya Rio. Usia saya 33 tahun. Saya adalah founder dari Teh Manis Solo The Jumbo. Asal saya kalau kelahiran sih Bengkulu, tapi saya dari kecil di Jakarta. Kalau tinggal Solo enggak sih, cuma saya sering aja naik motor gitu sendirian ke daerah Solo, Jogja, Malang tuh, Semarang. Kan sering kita ke angkringan ya. Kalau di angkringan itu kan kita dikasih minum tehnya yang di kendi itu, teh tubruk gitu kan. Nah, ya udah, kok saya lebih enak gitu kalau teh-teh di angkringan. Jadi saya tanya ke pedagangnya, ini kok tehnya pakai apa ya Pak? Oh ini namanya teh tubruk, kalau di Jawa dibikinnya ditubruk gitu. Oh terus tekniknya tuh gimana ya masaknya Pak? Kayak masak biasa, cuman tekniknya namanya dicem. Dari situlah saya mikir, wah bisa nih dibawa ke Jakarta gitu. Saya dari awal sih dari sekolah dulu udah mulai jualan-jualan gitu sih. Awalnya saya tuh jualan-jualan tas, baju gitu. Pas sekolah ya? Pas sekolah. Terus mulai jadi entrepreneur ini? Sebenarnya dari lulus SMA sih. Oh, Dari lulus SMA udah mulai jual-jualan gitu. Nah, kan akhirnya punya brand sendiri ya. Maksudnya ada tadi bilang ada di sini, ada di sini juga. Nah itu punya brandnya itu sejak tahun berapa? Tahun 2018. Dulu saya UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Kampus pendidikan, jurusan saya olahraga. Cuman ke bisnis ini. Jadi jualan deh, agak jauh ya dari harusnya menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Akhirnya jadi jasa untuk orang gitu. Lebih ke ini sih, emang harus bertahan hidup sebenarnya awalnya. Gitu, pilih putar otak untuk bertahan hidup sih sebenarnya. Kita ini kan bergeraknya di bidang minuman emang asalnya. Cuman dengan brand lain kita, kalau ini kita bawa minuman ini sekitar 4 bulan lah baru mulai. Sekitar bulan April. Bisnis Teh Manis Solo ini kita kembangkan karena awalnya kita emang bisnisnya minuman kan. Terus kita mengikuti tren juga yang sedang ada gitu. Kebetulan saya juga suka yang tadi saya bilang. Saya suka makan angkringan di Jogja karena saya sering kalau liburan gak ada kerjaan saya pasti ke Jogja sih. Di angkringan situ kan kita ya dapet lah ya, sambil minumin tehnya itu tuh hasilnya beda dari situ sih awalnya. Saya di angkringan ketemu sama mahasiswa, ya sedikit nguping gitu ngomong kayak gini, yuk kita bisnis angkringan yuk, karena kita kan belum kepanggil nih kerjaan, baru lulus kuliah. Dari situ kita mikir, itu nguping-nguping sih, kayaknya kita perlu bikin deh bisnis yang angkanya tuh nggak terlalu besar gitu. Dari situ kita mulailah pilih bisnis yang ini yang under 10 juta ke bawah. Kan mungkin ya anak kuliahan kalau istilahnya mau minta usaha gitu ke orang tuanya kan nggak mungkin, Bu bikin coffee shop gitu, itu kan range harganya sekitar 200 ke atas kan ya. Mungkin ibunya bisa ngeluarin, mungkin orang tuanya sekitar 5, 6 juta, 7 juta. Dari situ saya pikir saya harus bikin bisnis ini sih. Dari nggak kesengajaan nguping itu sih. Itu pas kelas saya lagi di Jogja. Sekitar bulan Maret. Jadi sebulan sebelum Iya, itu langsung saya pikirkan. Nggak terlalu lama sih saya. Gitu. Karena saya punya pemikiran gini, bukan yang bermodal besar mengalahkan bermodal kecil, tapi siapa yang cepat mengalahkan yang lambat. Iya, seperti itu sih. Cuma kita punya modal besar, tapi dia nggak jalan-jalan, atau kalau terbanyakan teori, wacana aja, gitu.
Kalau mau modal, itu lucu sih. Kalau saya setiap brand itu saya selalu budgetnya cuma 5 juta. Gitu. Saya cuma awalnya modalnya 5 juta. Jadi kan sebelum saya jual ke orang lain, saya harus coba dulu kan. Saya harus coba dulu bisnis itu satu kan. Nah, satu itu saya bikin 5 juta dulu gitu. Ketika 5 juta saya coba, oh ternyata kurangnya ini. Ketemulah di angka 7,3 itu. Sampai itu. Jadi sebelum saya jual ke mitra, itu saya coba dulu. Jangan kita jual ke mitra nih, kita nggak coba dulu jualan. Kita nggak tahu pasarnya kan, gitu. Jadi awalnya mulainya tuh 5 juta sebenarnya, sampai sebanyak ini. Gitu. Saya harus coba dulu. Pokoknya sebelum saya kasih ke orang, saya harus coba dulu. Jadi saya sebelum kasih suatu menu ke orang, saya harus cobain menu itu dulu. Gitu. Modal yang dibutuhkan untuk buka brand saya dengan nama The Jumbo itu dari 6,8 dan 7,3. Mereka itu hanya beda di gerobaknya saja sih, jenis tipenya. Franchise kita ini putus. 100% keuntungan untuk mitra. Ada. Repeat order. Iya, jadi kalau misalnya kehabisan bahan baku, mereka harus repeat order ke sini. Harga bahan bakunya kita jual 130.000 untuk teh racikan khusus kita. Khusus bikinan kita itu 130.000. Itu diracik oleh R&D saya pribadi gitu. Jadi kita nggak mau sama. Ini kan brand banyak ya, jadi kita nggak mau rasanya sama. Jadi itu emang khusus member kita aja. Dan 130.000 itu jadinya 500 cup kurang lebih. Misalnya nih ada orang yang memang sudah bergabung, ya udah keluarin modal 6,8 atau 7,3 tadi ya. Nah itu berapa lama sih kira-kira dia bisa balik modal? Oh iya, dari awal sih saya selalu bilang kalau ke mitra saya untuk balik modal, kita punya acuan di proposal itu kan pesimis, normal, dan optimis gitu. Dari situ bisa ketahuan, misalnya hariannya berapa nih, mingguannya berapa, bulanannya berapa. Rata-rata sih kalau kita bilang ke mitra kita sih sekitar 3 bulan paling lama. Cuman mitra kita ada yang seminggu balik modal, ada yang seminggu nambah cabang 2 juga ada. Gitu. Tergantung lokasi juga ya? Iya, sama kayak kita kuliah gitu. Lokasi tempat duduk menentukan nilai kan. Sekarang udah punya berapa mitra? Kalau sekarang untuk per hari ini kita ada 327 mitra. Per hari ini. 25 Agustus 2023. Maksudnya itu hitungnya kan per hari. Itu per hari. Mhm. Apakah tiap hari itu akan ada mitra yang baru? Iya, bener. Iya, seperti itu. Jadi paling banyak saya nerima mitra itu satu hari sekitar 20-an. Itu tersebar di beberapa daerah? Kita sekarang masih melingkupi Jabodetabek aja. Cuman seperti kayak Cirebon, Pandeglang itu kan nggak masuk jangkauan kita sebenarnya. Mereka tetap maksa tuh. Jadi saya bilang kalau maksa-maksa gitu, ambil langsung ya, kita nggak ada pengantaran. Oh nggak apa-apa, dia tetap paksa, saya ambil aja langsung gitu. Banyak gitu kayak dari orang Solo gitu mau ngambil juga. Padahal kan ini bukan yang buat juga bukan orang Solo gitu, tapi orang Solo mau ngambil. Kita nanya omset ya, berapa sih mas omset per bulan yang dihasilkan dari franchise di Jumbo? Tadi udah jalan selama 4 bulan ya? Ya intinya gini, 4 bulan aja kita ada 327 yang sudah aktif dengan paket harga 6,8 dan 7,3. Nah, perkalian sih dari situ aja sih. Kita tuh awalnya tuh dari mulut ke mulut awalnya. Mulut ke mulut. Awalnya nih sebelum kita buka ini kita kasih ke mitra kita sebelumnya, brand kita sebelumnya. Ketika brand kita sebelumnya sudah ada di depan toko mereka, itu sebenarnya udah mindset sih. Udah kerekam sendiri gitu. Kita nggak mungkin ya Mbak, di suatu daerah kita bikin satu gitu. Itu untuk orang inget brand kita tuh susah gitu. Minimal tuh 2 km adalah 3. Jadi ketika orang lewat satu jalan depan toko ini ada, jalan lagi jarak 2 km ada lagi, itu alam bawah sadar gitu udah kerekam situ brand itu. Gitu. Kalau konten yang di medsos saya lebih nggak ngajak orang sih sebenarnya. Kita tuh hanya bikin yang udah konten aja gitu. Soalnya kita nggak terlalu mau ngajak orang, soalnya kita juga sedang penuh-penuhnya gitu. Kalau orang mau, kita nggak selalu maksa orang untuk ke franchise kita sih. Jadi kalau di media sosial itu kita kayak misalnya mobil nih, pengantaran booth,
Nah itu yang kita videokan, kita bikin konten gitu. Saya selalu bilang, Instagram hari ini update ya, nggak boleh nggak ada yang nggak update gitu. Ya mungkin karena Instagram kita yang paling aktif kali ya, Teh Manis Solo ya. Di antara yang lain, mungkin orang lebih percaya ke situ sih. Oh kalau saya sih pertama meyakinkan mitra kita, kalau brand kita ini dari hak paten namanya dulu, itu kita sudah daftarin ke Haki gitu. Jadi mungkin semua orang bisa bikin brand ya, tapi apakah semua orang mikir untuk itu dulu gitu? Kalau saya sebelum saya jual ke mitra itu, saya harus pikirkan itu dulu. Karena mitra kan pasti mikir maunya, oh ini bisnisnya sudah ini belum sih, sudah terdaftar di Haki belum brandnya atau gimana? Nah sepertinya itu sih. Seperti itu. Sebenarnya banyak sih ya pertanyaan calon mitra saya, Mas Rio, kira-kira ini bertahan berapa lama ya? Kalau saya sih jawabnya gini sih. Kebetulan kalau saya tuh sering ke Jogja tuh hampir sebulan 2 kali gitu. Atau ke Solo gitu, Klaten. Kita minum teh. Saya nanya ke bapak-bapak, kakek-kakek gitu yang jual angkringan itu. Teh yang di Kendi itu teh Solo sebenarnya, teh tubruk. Hanya orang Jakarta aja yang bikin itu namanya teh Solo. Sebenarnya itu teh tubruk. Berarti dari zaman dulu itu, nenek kita tuh sebenarnya udah minum itu udah lama gitu. Sampai sekarang gitu. Jadi brand saya ini kan harganya mulai 3.000 dan 4.000. Jadi nggak kenal tanggal tuh. Harga 3.000 dan 4.000. Awal bulan bisa, akhir bulan bisa. Anak SD pun bisa beli gitu. Jadi optimis ya, maksudnya kedepannya juga masih akan tetap ada. Insya Allah tetap ada. Selama ST masih di warteg, saya masih jualan sih. Bisnis franchise ini kan franchise ST ya, memiliki banyak kompetitor. Nah, seperti SMA Solo untuk bersaing ini gimana? Iya, kita selalu ini sih. Saya punya tim medsos gitu di Instagram. Itu harus aktif ya, saya bilang. Harus aktif. Jadi setiap hari tuh minimal harus ada yang di-upload gitu. Mungkin orang, makanya saya bilang, ini ada brand lain ada, cuman gitu. Cuman kalau mereka nggak aktif di medsos, jadi saya punya kepercayaan, sebagus-bagusnya brand kita kalau nggak aktif di medsos, orang nggak tahu. Gitu. Jadi minimal kita harus aktif di medsosnya dulu sih. Dari Dijubonya sendiri apa? Kita tuh rasanya sepet, terus aftertaste-nya tuh ada kayak pahit-pahit lewat dikit, terus kita harum dan bentuknya kental sih. Iya, beda soalnya. Teh manis kita itu karena kita kan emang basicnya mainnya di F&B ya, jadi kita punya R&D-nya sendiri. R&D kita itu yang sudah mendevelop itu, menggunakan bahan-bahan yang terpilih lah oleh R&D saya. Setelah dikualifikasi, oh teh ini nih, ketemu teh ini harus jadinya nanti sepet, teh ini ketemu teh ini jadinya nanti wanginya di sini, teh ini ketemu teh ini jadi kental. Jadi itu urusan R&D saya sih. Emang itu bidangnya dia. Jadi kita walaupun kita dagang franchise gerobakan, tapi kita pakai R&D pribadi untuk menentukan brand kita ini bahan baku kita. Sebenarnya visi saya sih biar anak muda lebih banyak sih yang bisa mulai usaha dulu. Jadi anak muda tuh visi saya anak muda tidak takut lah untuk memulai usaha gitu. Kalau misi-misi saya sih ya saya sih tetap sih ya anak muda ini harus berani lah. Jadi kalau misi saya sih ya seenggaknya ibu-ibu udah bisa mulai usaha, anak-anak kuliahan yang baru lulus udah mulai usaha gitu. Jadi banyak orang-orang yang awam mulai usaha, beranilah untuk usaha gitu. Kunci kesuksesan saya sih intinya berani sih. Sama jangan terlalu banyak mikir. Karena saya punya prinsip, siapa yang cepat, dia mengalahkan siapa yang lambat. Bukan yang modalnya besar, mengalahkan yang modalnya kecil. Kalau kita franchise di harga 6,8 dan 7,3 ini kan, istilahnya orang yang baru mulai usaha ya, baru mulai ya. Kalau misalnya kita pikir, kita suruh bayar royalti, sedangkan mereka ini baru mulai usaha gitu. Kalau mereka usahanya berhasil kan nggak semanis omongan yang ini. Jadi kalau bisa sama saya kebanyakan ngomonginnya pahit dulu sih. Gitu. Jadi karena kita kasih permintaan putus ini, ya itu saya bilang karena awal beli franchise-nya aja di under 10 juta gitu. Iya benar, belum tentu yang buka bisnis ini bisa bikin kopi shop gitu. Karena bisnis ini kan kita gerobakan ketemunya aspal. Nggak mungkin kita minta royalti ke mereka gitu.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizalullah atau biasa dipanggil Eja. Umur saya 18 tahun, saya lulusan SMK tahun sekarang, yaitu bulan Mei kemarin, tanggal 9. Saya mitra dari franchise Bang Rio ya, yaitu Teh Solo de Jumbo. Saya sebenarnya mengambil itu, mau mengambil dari bulan Mei kemarin ya, pas lulus sekolah. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, karena saya mau persiapan kuliah juga, jadi saya mengambil franchise ini dari bulan Juli. Untuk pertama kali modal sih nggak ada ya, cuma untuk biaya franchise-nya aja, yaitu untuk stand saya ini 6,8 juta. Tapi saya DP dulu setengahnya, baru dilunasin setelah 10 hari kemudian pas barang datang juga. Sejauh ini udah balik modal belum Mas? Balik modal sih alhamdulillah udah lebih ya Kak, kalau untuk balik modal ya. Dalam waktu berapa lama? Kalau untuk waktu berapa lama saya belum analisis lebih jauh ya Kak. Tapi untuk penghasilan ya, kita hitung penghasilan dari setiap harinya itu, saya pas pertama awal jual itu antara 500 cup sampai 800 cup. Atau biasanya untuknya itu antara 1 juta, 1,2 juta atau up to 2 juta sampai 2 juta sih Kak. Sehari? Iya, sehari pas sekali jualan gitu. Kalau untuk omset per bulannya boleh bisa? Kira-kira seminggu deh. Seminggu sih kalau rame ya, pas pertama-tama itu seminggu 7 juta gitu. Ya bisa 7 juta, up to 7 juta gitu Kak. Udah balik modal seminggu doang tuh ya Mas? Iya, seminggu doang bisa balik modal Kak. Alhamdulillahnya gitu, iya. Untung sih ya kalau misalkan kita kan penghasilan satu hari itu 1,5 juta ya Kak, atau 1 juta tuh. Untuk biaya perlengkapan bahan-bahannya kita ambil 1/4 dari omset lah Kak ya, yaitu 250.000 atau bisa lebih atau lebih setengah 500.000. Jadi bersih ke kita bisa 800.000 atau 500.000 Kak, kalau itu bersihnya gitu. Awal buka, Iya. sampai sekarang ada peningkatan gitu? Peningkatan sih paling nggak menentu ya Kak, kalau peningkatan. Kadang ada turun, kadang naik, tapi turun naiknya itu nggak spesifik Kak, nggak langsung misalkan dari kita untung dari 2 juta, tiba-tiba turun ke 1 juta, enggak itu Kak. Biasanya kalau misalkan kita udah untung 2 juta, paling ke 1.800.000, atau dari 1 juta juga kita untungnya 1.200.000 gitu. By the way, kenapa sih milih franchise Teh Manis Solo ini dibanding franchise yang lain? Kalau untuk itu sih karena pas saya tanya juga ya, apa sih yang ngebedain franchise De Jumbo sama franchise yang lain, tiba-tiba dari franchise ini ngasih legalitas gitu Kak. Jadi kita itu percayanya double juga gitu untuk itu. Mas Eja nih, potensi kedepannya gimana nih setelah udah berhasil dengan omset yang sekarang? Untuk sekarang kan saya baru jualan 2 bulan jalan juga ya, Agustus sekarang belum habis. Nah untuk kedepannya kayaknya masih tetap gini sih Kak, atau bisa lebih maju, soalnya sekarang franchise ada di mana-mana nih di Jumbo. Strategi untuk persaingannya nih gimana? Kalau untuk sejauh ini sih saya untuk pemasaran nggak banyak-banyak ya Kak. Paling kita juga di sosial media kita masing-masing gitu. Kalau ada teman bantu ikut promosi. Saya juga belum benar-benar analisis sih kalau untuk pemasarannya, karena dari franchise-nya juga dibantu untuk pemasaran gitu. Paling kita atur untuk soal pelayanan di sini. Kita di sini terkenalnya sama orang-orang itu ramah gitu, attitude-nya bagus gitu kalau di sini, alhamdulillahnya gitu. Karena kita awalnya emang, kita kan bisnisnya kita kan emang F&B ya. Jadi kan nggak mau kita harus hitung bahan baku ya. Bahan baku awal modalnya dia bikin berapa. Karena dengan kita ajari mitra kita seperti itu, kita edukasi seperti itu, mitra kita jadi tahu tuh untung hariannya berapa, mingguannya berapa, bulanannya berapa. Jadi jangan kita jual ke mitra itu sekedar ingin untung aja gitu, enggak. Tapi kita edukasi juga gitu. Jadi pas dia ngambil brand kita ajari seperti itu. Jadi kita bukan hanya harus menjual sih, kita ngedukasi juga sih sebenarnya. Nah, apa sih tips yang pengen Mas Yo kasih buat orang lain yang pengen bisnis franchise juga nih biar bisa membangun bisnis? Oke. Yang pasti tekad dulu ya, niat dulu, kumpulin tim dulu, karena nggak mungkin kita bikin franchise ini kita cuma sendiri gitu. Minimal ada orang yang di belakang yang mendukung sih. Contohnya punya tim
untuk R&D-nya gitu, untuk bagian perhitungannya gitu. Dan harus ada tempat juga sih kayak gudang gitu, kantor, kalau mau mulai bisnis franchise gitu.